Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Mata Batin Cendana. Terus sosok perempuan juga kelihatan ada di pohon yang sering mengganggu warga. Tinggal sama yang punya rumahnya kira-kira 5 atau 6 7 tahunan. Sampurasun. Kayak pocong gitu kan, kayak anak-anak kecil gitu kan. Ini orang di sini. Ya, sering ada suara ketawa kayak kuntilanak kayak seperti. Pokoknya setiap manusia banyakin ibadah, puasa. Sebab alam dunia itu sudah tak lama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Mata Batin Cendana. Sahabat Mata Batin Cendana yang dirahmati oleh Allah, dimanapun Anda berada, kali ini kami tim Mata Batin Cendana akan melakukan penetralisiran di salah satu rumah yang sudah lama terbengkalai. Ini tepatnya ada di daerah Citra Indah Jonggol, pemirsa ya, tepatnya. Dan tepat di belakang saya ada satu rumah. Pak Amai, ini udah kira-kira udah berapa tahun ini terbengkalainya ini? Ini ditinggal sama yang punya rumahnya kira-kira 5 atau 6 7 tahunan. 5 atau sampai 6 7 tahunan. Soalnya tadinya kan ada penghuninya ada, cuma mungkin ada kegiatan di sana dia pindah. Iya. Nah, saya juga dengar ini dari rumor-rumor masyarakat ya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, bahwasanya rumah ini sering terjadi penampakan dari makhluk-makhluk astral tak kasat mata. Mungkin Pak Amai sendiri yang jaga di lokasi ini, seperti apa ini rumahnya? Ada yang laporan dari warga sekitar sini ya, katanya ada suara ketawa di pohon belakang kita ini ya. Di pohon mangga kita ini. Pohon-pohon ini nih, pohon apa ya? Jambu ya? Jambu ya? Iya. Oh, saya kira mangga ini, Pak. Hanya dari pohon ini di atas sering ada suara ketawa kayak kuntilanak kayak seperti itu. Dan mungkin ada penampakan yang lainnya. Jadi tadi saya kurang begitu bercerita ya, dia cuma menceritakan di sini ada suara ketawa, suara kuntilanak gitu aja. Jadi sosok-sosok tersebut sering interaksi ya kepada masyarakat setempat di saat-saat tengah malam mungkin ya. Untuk Bapak sendiri pernah nggak mengalami kejadian-kejadian seperti itu di lokasi ini ketika Bapak lagi patroli gitu? Alhamdulillah ya, waktu patroli paling ada rasa takut kayak gitu pasti. Daerah lewat sini pasti ada. Auranya beda ya ketika melintas di lokasi ini. Mungkin karena kan kami kan sudah tiap malam keliling, mungkin udah hafal mungkin ya ke kita, jadi nggak mengganggu dia. Cuma kita aura kita mah pasti ada aura-aura takut gitu. Jadi untuk kedepannya nih Pak, kedatangan kami tim Mata Batin Cendana ke sini
ini sebenarnya Bapak kan konsultasi dari warga-warga juga ya kan, pengennya seperti apa nih ke depannya nih? Pengen warga sini di sini kan pengennya dinetralisir ya, Dinetralisirkan dari energi-energi negatif mungkin Iya. Pak ya, supaya mungkin ke depannya pemirsa tidak lagi ada interaksi-interaksi dari sosok-sosok tersebut Iya. ya, tidak ada lagi gangguan ya. Jadi warga sekitar sini udah rasa nyaman gitu ya kalau nggak ada seperti itu. Oke Bapak, terima kasih banyak atas informasinya ya. Siap. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, saksikan terus penetralisiran kami di Mata Batin Cendana. Baik pemirsa Mata Batin Cendana, kali ini saya sudah bersama rekan-rekan saya dari praktisi spiritual Mata Batin Cendana. Tepat di sebelah kiri saya ada Kang Asep, ada Pak Andi, dan di sebelah kanan saya ada Pak Ustadz Spendi dan Kaino. Sebelum saya mengajak teman-teman untuk melakukan penetralisiran di rumah ini, saya ingin sedikit bertanya dulu kepada Pak Andi. Namun Pak Andi, saya perkenankan untuk menyapa teman-teman kita yang ada di rumah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, saya sudah bersama tim untuk menetralisir rumah yang ada di perumahan saya ini. Sahabat Mata Batin Cendana, tetap untuk menonton, tetap mengikuti video-video yang akan terbit, yang akan datang, tetap kita laksanakan. Untuk dari pandangan saya, Mata Batin ini di sini cukup ya. Untuk dari ke inian ya, ke rasa-rasanya tuh rasa banget, hawanya ya. Kalau sosok sih udah kelihatan banget ya, nggak bukan samar-samar lagi, udah nggak ada palanya Pak. Dia palanya nggak ada, dan palanya juga tersendiri itu juga kayaknya terpisah. Terus sosok perempuan juga kelihatan ada di pohon yang sering mengganggu warga. Pohon tepat ada sebelah. Sering ketawa, menangis, dan sering juga nimpah dia gitu. Jadi gimana caranya untuk pengaduan-pengaduan warga ini kita netralisirkan supaya aman aja, biar tidak ada masalah ke depannya. Iya, siap. Nah, untuk Kang Asep nih, mengenai energi di lokasi ini, lebih dominan positif kah? Apa lebih dominan negatif kah? Kang Asep mungkin bisa Kang Asep jelaskan. Sebenarnya gini Kak Edi ya, kalau misalkan untuk energi di sini sebenarnya negatif. Cuman berhubung ini terlalu dekat jaraknya dengan warga, jadi intinya mah auranya manusia sama itu udah bercampur. Jadinya seakan-akan mereka berseberangan, memang ya berseberangan dengan kaum kita manusia gitu, dengan makhluk nyata dengan makhluk astral itu memang berbenturan, berseberangan juga. Cuman untuk negatifnya di sini cenderung lebih dari negatif, lebih dari positif gitu. Ya, sekitaran kalau dibandingkan seperti 40-60 lah seperti gitu. Berarti lebih dominan ke negatif ya. Cuman selisih gitu doang lah. Mungkin bisa lebih paham lagi sedikit. Oke, untuk Pak Ustadz sendiri nih, pandangan Pak Ustadz di lokasi ini seperti apa nih kira-kira Pak Ustadz? Aura negatif sangat tinggi dibandingkan aura positif, makanya timbul istilahnya hal-hal yang menakutkan gitu. Jadi, seperti kuntilanak atau kepala nggak ada kepalanya, itu yang saya rasa aura negatif sangat tinggi. Gitu. Terus selain itu ada sosok apa lagi kira-kira menurut Pak Ustadz di lokasi ini? Ada sosok semacam itu ya, apa tuh, kalau dibilangin kurang tahu, cuma ada yang bertanduk dan juga ada yang tuh dibungkus pakai laun putih, kain putih, semacam pocong gitu. Semacam pocong ya. Cuma kalau yang di depan tuh kayaknya udah seperti nenek-nenek, ada yang menakutkan lah. Tuh kelihatan seperti itu. Tapi insya Allah ya, tugas kita kan melakukan
untuk menetralisir dari energi-energi negatif ya yang ada di rumah ini. Tapi gimana tuh menurut Pak Ustadz, apakah kira-kira bisa atau tidak nih untuk kita lakukan penetralisiran nih dari energi-energi negatif tersebut di lokasi ini? Insya Allah bisa. Bisa ya. Nah, untuk Kak Ino sendiri sebagai seorang indigo, pandangan Kak Ino seperti apa di lokasi ini? Ya, kalau untuk pandangan kita Kang ya, selaku di sini, ya benar kata Pak Hadi dan Pak Ustadz dan Kang Asep, untuk di sini Kang, dominan yang tanpa kepala Kang ya, yang sering aktif dan sosok nenek-nenek kata Pak Ustadz juga benar. Dan di belakang kita rumah ini Kang ya, dari tadi kita mendengarkan suara apa sih? Orang yang ketok-ketok. Iya. Iya. Kaca itu. Terus kayak ada yang banyak suara-suara Kang di belakang kita. Kayak ada pergerakan-pergerakan dan juga yang mengintip ini ya sosok perempuan sih Kang. Oh, ada yang sosok. Ada yang mengintip. Oke. Pemirsa, tanpa harus berlama-lama lagi, biar tidak penasaran, sebelum kita melakukan penetralisiran, kita akan lakukan mediumisasi dulu kepada mediator, ya, Pak Ustadz ya. Kita akan coba mediumisasi dulu. Gimana? Sudah siap Kang Asep? Insya Allah Andi? siap. Ya. Aino udah siap? Siap Kang. Baik, kalau begitu pemirsa, saya akan jemput mediator dulu untuk kita lakukan mediumisasi di lokasi ini, karena kita akan menggali informasi dulu nih di lokasi ini seperti apa dari sosok-sosok yang ada di sini, Pak Andi. Assalamualaikum. Baik pemirsa, mediator sudah kami siapkan untuk melakukan mediumisasi. Mungkin di sini aja Pak Andi ya? Iya, di sini aja. Oke, mungkin dengan siapa? Yang Kamal. Bang Kamal. Oke, udah biasa ya. Oke, Bang Kamal mungkin dia bisa berbicara di sini. Silakan dibantu Pak Ustadz, Kainal dan Andi dan Adep. Ya, ngadep sini, ngadep sini. Assalamualaikum. Dengan siapa? Assalamualaikum. Jawab Pak. Salam saya. Assalamualaikum. Bapak bisa jawab salam saya. Dengan saya bicara. Sampurasun. Tilewi. Cuman iya tempatan kula. Anjeun bari naraon kadi.
ayah mau ganggu warga. Dan bisa salah satu sosok sudah masuk ke ibu mediator kami dan masih belum bisa kita ajak komunikasi dengan lancar. Mungkin Pak Andi bisa berkomunikasi, mungkin mau bertanya. Tapi disempurnakan lagi mungkin Kang Asep dan Pak Ustadz supaya bisa diajak berkomunikasi dengan kita. Ini sebenarnya sosok apa? Assalamualaikum. Sampurasun. Rampes. Nah, dengan siapa saya bicara? Saya dengan siapa dengan bicara ini? Gula. Nah, Gula. Gula. Lalu apa sih? Apa? Sosoknya sosok apa? Gula ini. Sosoknya sosok apa ini? Anda bisa tenang. Tenang. Kita ngobrol. Karena Anda tadi bertanya maksud tujuan kami ke sini apa? Tujuan kami ke sini hanya semata-mata untuk melakukan penetralisiran di rumah ini. Karena rumah ini kemungkinan kedepannya akan diisi lagi supaya nyaman, tidak ada gangguan-gangguan dari sebangsa-bangsa Anda. Karena banyak rumor dari masyarakat, sebangsa-bangsa Anda sering menampakkan dirinya kepada masyarakat. Apakah itu benar? Bukan. Iseng, tawa. Banyak di sini. Tapi itu bukan ulah Anda, tapi Bukan. itu ulah sebangsa Anda juga. Iya. Di anjeun saha? Gula. Mau nyeritakan ngaran gula. Naon anjeun mau nyaritakeun ngaran anjeun? Sebab ngaran bisa dikumaha-kumahakeun. Tapi kunaon anjeun bisa jauh-jauh asup ke tubuh mediator. Emang patempatan gula dia. Oh, patempatan. Lobaan udah datang ke dia. Oh, Bukan jadi diperintahin baru ya? datang ke dia. Jadi banyak yang datang pemirsa dari karena tempat tidak jauh Kosong. dari kita ada beberapa bangunan yang kosong dan ada kali ya. Iya. Itu Apa pusatnya dia? di situ ya. Pusatnya di kali dan ketika bangunan-bangunan ini kosong maka mereka Menempati yang kosong-kosong. menempati Gitu. rumah-rumah yang kosong. Ya karena mungkin jauh dari interaksi-interaksi hawa-hawa manusia, makanya mereka merasa nyaman untuk menempati tempat ini. Nah, saya ingin bertanya, saya panggilnya apa nih? Abah atau apa? Abah. 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 Saya ingin bertanya nih, bisa nggak kira-kira sebangsa-bangsa Anda untuk tidak menunjukkan eksistensinya kepada warga-warga kami di sini? Bisa. Bisa. Terus harus dengan cara apa? Ibadah. Dengan cara ibadah. Sebab bangsa kami, kalau orang kurang ibadah, pasti diganggu. Jadi satu-satunya cara itu menambah ketaatan ya, supaya sebangsa-bangsa Anda tidak dapat mengganggu. Emang kalau misalkan orang yang taat, yang ibadahnya kuat, itu yang Anda rasakan ketika mau mengganggu mereka seperti apa? Kelihatan lalai. Banyak orang. Sebab bangsa kami ditugaskan. Ya, kami tahu memang sebangsa Anda memang tugasnya memang mengganggu Mengganggu. orang-orang yang lalai. Tapi kan kita kan beda alam. Ya tapi kan tugas kita. Itu. Tugas kita apa itu maksudnya? Ya tugas kita mengganggu. Yang ganggu. Oh berarti Yang orang-orang kurang ibadah, orang kurang taat, ibadah. pasti diganggu. Sebab karena ini sudah lama kosong. Banyak. Jadi Anda, Kesini. sebangsa-bangsa Anda seneng tinggal di Ya. tempat-tempat kosong seperti ini. Iya. Iya. Ini kan udah rumah manusia. Ya kalau bisa mah jangan ditempati. Jadi orang yang menempati juga takut gitu loh. Solusinya gimana nih?
Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Siapa yang ganggu kami di depan? Di dalam. Yang iseng itu. Iya. Siapa itu? Dia ada di pohon. Iya, Kunti. Mbak Kunti. Ambura, Abah. Iya. Bisa Abah panggilkan yang tanpa kepala di depan. Coba panggil. Panggil gantian coba. Sampurasun. Sampurasun. Lompat. Kenapa tinggal Anda seperti ini? Baru lagi dong. Sampurasun. Anda bisa bicara? Sosok apa ini? Perempuan, laki-laki. Hah? Bisa bicara nggak? Kita bicara dengan siapa ini? Kita bicara dengan siapa ini? Anda bisa tenang karena kami datang ke sini juga baik-baik. Anda bisa bicara? Bisa. Anda kalau datang kemari tanpa bicara, buat apa Anda kemari? Ya, Dia nggak mau. nggak mau dia. Takut. Tak bisa. Ini masih apa yang tadi ya? Pak bisa ceritakan ini kok sosok itu kok bisa terpisah anggota badannya itu? Abah tahu nggak kenapa itu? Dia dipenggal. Dia dipenggal. Boleh? Dipenggal. Iya. Di zaman kapan itu? Itu zaman lama. Memang dipenggal. Mau diajak bicara gimana, dia tidak punya kepala. Tapi kan dia bisa ngebaca. Bisa baca batinnya dia. Nih Bah, ada satu lagi buat supaya teman-teman di rumah juga mendengar. Gimana cara menyikapi ketika di rumah tersebut banyak gangguan-gangguan seperti Anda, dan supaya tidak sebangsa Anda mengganggu, bisa mengganggu nih. Ya, banyak ibadah. Jadi harus digunakan untuk ibadah. Iya, karena manusia disuruh ibadah. Jadi kalau misalkan orang itu pemilik rumahnya sering menggunakan rumahnya untuk ibadah, jadi sebangsa Anda tidak berani. Gitu. Ya, tapi kan rumah ini kosong. Ya makanya ditempatin. Kalau Sekarang bagaimana caranya untuk supaya Anda pergi dari rumah ini? Mau bisa dengan cara baik apa? Baik-baik apa gimana? terserah. Ada berapa makhluk ini, Bah? Di dalam, Bah? 4. Udah berkeluarga semua itu? Belum. Perempuan 2. Yang mengganggu tuh perempuan ya? Tujuannya apa sih mengganggu itu? Keluarga gelisah gitu loh. Tugasnya dia. Ya, tugasnya gitu ya. Iya. Kan udah ada alamnya beda-beda. Ya karena tugasnya. Ya kalau mengganggu terus gimana? Solusinya apa, dihancurkan apa gimana? Jangan. Mau pergi.
Siapa tuh yang tadi nyerang saya? Anda kan tahu bangsa manusia dan bangsa jin diciptakan oleh Allah itu hanya untuk ibadah. Kenapa manusia banyak yang lalai karena ibadah? Tapi ini cukup menarik Pak Ustadz ya, karena beliau mengatakan ya memang manusia itu kalau misalkan rumah tidak ingin dihuni oleh sebangsa-bangsa mereka dan tidak ingin mendapatkan gangguan-gangguan dari bangsa-bangsa mereka, memang kita harus memperkuat lagi ibadahnya, dan rumah tersebut memang harus digunakan untuk ibadah. Itu salah satu edukasi juga untuk mengingat semua ini ya. Keimanan. Iya, untuk menambah keimanan. Sering ini ganggu di pohon ini. Yang perempuan itu yang di dalam ini. Ya? Jadi memang Bukan. itu Pak Ustadz ya, memang kita harus sering-sering memandangkan ayat suci Al-Quran ya. Bagi yang satu ayat. iya, itu Nah, bagi yang suka beragama gitu. muslim, bagi yang beragama muslim mungkin dia juga dengan Ada caranya dengan cara tersendiri. gitu ya. Baik Bah, terima kasih banyak atas kehadirannya ya. Tapi izin kita untuk menetralisir rumah ini ya, karena rumah ini mau Ditempati. ditempatin lagi ya. Ya, kalau gitu Abah bisa keluar, silakan Bah. Atau misalkan kami Bantu. bantu. Dan kami juga insya Allah akan mendoakan arwah-arwah tersebut. Ya Abah ya. Iya. Dan Abah juga. Semoga Pokoknya lebih setiap manusia banyakin ibadah Iya. kepada kuasa. Ya. Sebab alam dunia itu sudah tak lama lagi. Baik, mungkin Abah sendiri ingin disempurnakan oleh bangsa kami. Iya. Ingin didoakan. Iya. Ya, insya Allah ya. Setelah ini kita doakan semuanya ya. Oke. Oke. Kang Asep, Pak Ustadz, silakan Andi untuk di netralisir. Lepaskan saya. Tahan dulu ya, masih lemes. Baik pemirsa, karena memang medium saya sih cukup lama makan waktu dan mediator kami cukup terkuras sampai lemas. Karena memang cukup lama. Minum. Ini memang cukup lama sekali Pak Andi ya, masuknya Kali-kalinya doang, kali terlama. Ya kan ada punya rumah sih di sana juga. Ya, jangan nanti. karena memang cukup lama sekali ya Pak Andi sosok tersebut masuk ya, wajar saja sampai mediator kami pemirsa kewalahan juga ya, lemes. Tapi yang lain nggak mau masuk ya. Iya, nggak berani masuk. Tapi dalamnya ketok-ketok terus. Iya, mereka hanya mengganggu. Memang mereka hanya mengganggu saja. Tapi sedikit banyaknya Ustaz kita udah mendapatkan sebuah pelajaran yang luar biasa ya. Dan bisa menggali informasi bahwasannya mungkin bisa berdiri Ustaz. Apa mungkin Lepas ya. Iya, tali paham. Enggak, ya.
Banyaknya kita sudah mendapatkan informasi, karena dari awal saya penasaran nih untuk sosok yang anggota tubuhnya terpisah itu karena apa. Oh, ternyata mungkin di zaman dulu ya, waktu entah zaman kapan lah itu, beliau bilang itu dipenggal katanya, sehingga mungkin perlu kita sempurnakan lagi ya Pak Andi ya, Pak Ustadz ya. Tapi emang cukup menarik sekali, pelajaran yang cukup luar biasa yang bisa kita petik dari penetralisiran kita malam ini. Jadi bagaimana, memang apakah harus memang seperti itu Pak Ustadz cara kita menyikapi dari gangguan-gangguan sosok-sosok tersebut ketika kita mendiami satu rumah? Memang kalau untuk kita rumah itu supaya tidak ada aura negatif, ya terutama sholat 5 waktu jangan sampai tertinggal. Yang kedua, walaupun satu ayat sehari atau semalam baca, penting continue. Itu apalagi lebih dari satu ayat. Yang Itu penting untuk rutin ya. penting rutin. Jadi dengan cara seperti itulah maka rumah akan terasa lebih nyaman ya, lebih tenang. Baik, Andi, untuk penetralisasi, untuk mediumisasi saya rasa cukup ya. Iya, cukup. Cukup, karena udah malam juga. Mungkin kita langsung lakukan penetralisiran, pembersihan ya, Biar aman nanti. biar aman ke depannya ya, Kaino ya. Iya Kang. Oke. Dan juga kita dari tadi Kang ya selalu mengganggu terus kan yang Iya. Iya, ini dia. ya mudah-mudahan mereka-mereka tidak mengganggu lagi ya Pak Ustadz ya. Oke, pemirsa, penetralisiran akan kami lakukan, jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan terus di channel kami di Mata Batin Cendana. Saya rasa saya rasakan sudah auranya udah positif semua, udah enak. Udah aman ya. Ya. Kemudian ya pesan saya yaitu kalau yang ada musik, tolong ibadahnya diperkuat, dan walaupun semalas-malasnya kita membaca Al-Quran, satu kali satu ayat, semalas-malasnya, atau nggak bisa baca Quran, bisa Bismillah atau Falak Anas, mungkin yang namanya orang Muslim pasti bisa. Itu semalas-malasnya kita. Itulah pesan saya. Hari ini saya sama Pak Ustadz Supendi mau melakukan penetralisiran di rumah kedua yang cukup kuat juga sih energinya dari sini. Mudah-mudahan kita bisa menetralisir tempat ini ya Pak Ustadz ya. Ya, ya. Oke, kita mulai untuk menulis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Alhamdulillah, secara aura negatif sudah tidak ada. Mungkin kalau ada yang mengisi, tolong diperkuat ibadahnya, dan jangan lupa baca Quran walaupun semalam atau sehari satu ayat. Yang penting tiap waktu continue untuk membaca Al-Quran, karena itu untuk oncor atau untuk pelita bagi kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Itu pesan saya, sangat luar biasa itu energinya, capek sekali. Allahu Akbar. Para jamaah, saya pesan jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Terus yang kedua, sholawat dan baca Quran. Yang paling penting itu untuk kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah beres. Dengan susah payah juga kita melakukan penetralisiran. Dan cukup sekian dari kami. Kembali lagi kita ke Mata Batin Cendana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.